Hola bestinya kata Ani. Besti diduga kerap membahas dan nyinyir kepada Nikita. Zanzabella yang pernah mengatakan ia pernah merasa tersakiti oleh Niki dulunya pun jadi kerap ditanyakan perihal kondisi hidungnya. Yang diduga hal tersebut makin membuat Zanzabella membahas Nikita. Dalam unggahan video yang beredar di sosial media, perihal kondisi hidung Zanzabella lagi-lagi ditanyakan, hingga membuatnya membandingkan dengan Nikita. Bahkan merentetkan kasus Niki yang menurutnya dalam video yang beredar tersebut itu selalu perihal uang. Ya kasihan tuh Nikita Mirzani kalau pendukungnya malah buat emosi semua orang, malah desakan masyarakat lain yang lebih masuk di akal dan terbukti itu akan memperkeruh suasana. Ya, memperkeruh suasana. Gak usah kau tanya hidung aku apa, hidung Nikita Mirzani yang kayak gini. Ada buat tanya. Kau pun ngada-ngada. Ya kan? Ada gua posting tuh ya. Gak usah kau khawatirkan muka aku kayak mana. Yang pasti hari ini yang terdakwa itu si cantik jelita Nikita Mirzani, bukan si Zanzabella hidungnya bolong. Yang harusnya kau khawatirkan adalah junjunganmu itu, kayak mana caranya itu gitu, biar nggak terlama-lama di dalam sana gitu. Bisa-bisanya hidung orang kau khawatirkan juga. Masih enak kita bernapas-napas segar kan? Screenshot dulu. Sebarkan screenshot. Nyari makan susah gini, gimana susahnya? Nyari makan sampai meras gitu maksudnya. Nyari makan sampai jadi terdakwa gitu maksudnya. Gimana? Terus itu kasihan loh, katanya yang dia kan beli rumah tuh, uangnya dipakai beli rumah sampai apa sales marketingnya aja dipecat sampean katanya. Iya, orang salah cari customer, biar aja lah dipecat. Uangnya pun diambil dari developer, diambil, ditarik, udah disita udah duitnya yang 2 miliar. Udah loh, makanya itu dari imbas yang dilakukan tuh banyak banget orang yang jadi korbannya. Banyak banget yang ter-PHK jadi dari. jangan bilang hari ini saja Nikita Mirzani menyakiti orang, banyak dia menyakiti orang, salah satunya gue, banyak lagi jajaran orang-orang yang disakiti Nikita Mirzani. Terus mencari lawan selalu tak seimbang, ya. Peggy Setiawan lah, siapa lah, nggak jelas, Bunda Korla lah, nggak jelas. Semua. Dari dulu, dari dia zaman muncul. Semua urusannya duit, Mira Hayati lah, semua urusannya duit itu kan. Coba Bi, sama Mira Hayati urusannya apa Bi? Jawab Bi, sama Mira Hayati urusannya apa? Duit. Nah, sama Bunda Korla urusannya apa Bi? Duit. Sama Anggun Cabe urusannya apa Bi? Duit. Lah, duit semuanya. Satu lagi sama Dokter Eja Gadis urusannya apa Bi? Duit. Wah, duit lagi, duit mulu. Segitu susahnya cari makan. Hah? Makanya itu. Makanya makan biasa-biasa aja. Gak usah makan bakso yang masukkan ke lubang hidungnya. Bakso satu. Bakso satu pun diangetinnya sama dia kan. Saking susahnya cari makan. Sementara itu Besti, Yolo ini yang juga dulu pernah bersiteru dengan Zanzabella membantah dugaan kalau ia dianggap kerap menyindir ibu dari DRG. Hal tersebut terlihat dalam unggahan di akun TikToknya, di mana ia menjawab pertanyaan warganet perihal tersebut dan membantahnya lantaran ia tak pernah menyebut wanita yang diduga kerap ia parodikan itu ibunya siapa katanya. Dan Yolo terlihat fokus perihal bendera yang merupakan lambang negara yang diduga diduduki oleh wanita yang ia parodikan. Dan setali 3 uang dengan Yolo, Galih pun yang diduga menyindir ibu dari DRG ini pun menegaskan kalau ia akan fokus merasa dilecehkan karena bendera negara tercinta diduga telah diduduki oleh wanita yang beberapa kali ia parodikan. Gue lagi takut banget dah. Bentar nih. Nama saya Nati Ratna Wulan, bukan Mimin Mintasi, anaknya Kang Maman, bukan. Curiga gua anaknya dah. Di sini aku sedang mencari jodoh, dicari calon suami, calon pacar. Tinggi enggak, pendek enggak.
Mati enggak, hitam juga. Hidup enggak, mati juga. Aku pikir ODGJ-nya udah dari dulu gitu. Ternyata baru ya dibawa ke dokternya ya. Biar apa? Biar mendapatkan surat keterangan. Kalau dia sakit gitu, sakit jiwa gitu. Emang kamu selalu ketahuan loh cantik. Baru kemarin ya mau bawa ke rumah sakit ya. Berarti dulu nggak ada surat keterangan sakit dong. Baru aja kan. Aku tetap menyuarakan yang dimana bendera kesayangan aku, bendera tercinta, negaraku tercinta, yang gimana para pahlawan itu memperjuangkan bendera itu nggak gampang ya. Aku merasa dilecehkan itu negaraku gitu aja. Bendera negaraku yang kucintai telah dinodai ibu-ibu yang jahara. Kalau kalian pengen tahu fotonya ada di Instagramku, kalian ke bio ya. Gali RMDN __2. Kalau nggak underscore-nya 3 kali 2. Dan ada lagi nih akun baruku karena akun Mak Yolo juga hilang. Jadi untuk jaga-jaga asisten Mak Yolo hilang. Jadi kalian juga follow akunku yang baru kali RMDN ___3 kali 3. Habis ini muncul lagi 4, 5 dan 6. Hayo, emak siapa yang lagi dudukin bendera negara kita dengan posisi nggak pakai celana? Yuk semasi orang-orang yang menghina mamamu, buruan. Abu-abu. Aku mau kawal tingkah entah itu mamamu, mamamu deh, mamamu yang mainin bendera kita. Mampus. Kena kali ini kamu sayang ya. Dudukin bendera loh. Pas posisi nggak pakai celana loh. Gimana itu? Apa nggak makin ketar-ketir? Nah, Besti, jika Gali dan Yolo diduga dituding menyindir ibu dari seseorang, sebelumnya Miss Gossip pun sempat ramai karena tak hanya terang-terangan nyinyir kepada Nikita, tapi juga diduga membahas perihal almarhum ibunda Nikita. Namun sekarang Miss Gossip diduga nggak lagi terdengar celotehannya. Apakah ini lantaran sudah dilaporkan keluarga Nikita ya, Besti? Secara Lintang adik Nikita Mirzani dalam video yang beredar beberapa waktu lalu saat Miss Gossip viral karena membahas almarhum ibunda Nikita, Lintang pernah diduga terlihat menjawab komen netizen perihal Miss Gossip yang ia sebut nggak beretika. Bahkan Yolo Ine pun pernah terlihat men-stitch video yang menampilkan Miss Gossip dalam video yang beredar di sosial media, di mana Miss Gossip mengaku hadir di sidang Nikita yang dikabarkan datangnya pas sidang selesai, yang kemudian diduga ditanggapi langsung oleh Miss Gossip lagi, Besti. Wah, ini sih gila ya, ibu-ibu ini ya. Coba dengerin deh. Ternyata jejak Nikita Mirzani ini sangat luar biasa ya guys. Dalam kasus prostitusi Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai germo ataupun orang yang menyalurkan jasa, walaupun ibunya membantah. Wow, hey Miss Gossip, sebenci-bencinya kamu, alangkah baiknya jangan membawa-bawa nama almarhum orang tua yang kamu benci deh. Aduh bu ini mulutnya Mbok ya dijaga deh ya. Sebenci-bencinya you kepada si siapa NM itu, alangkah baiknya jangan bawa-bawa almarhum orang tuanya gitu. Wah itu sih gak beres nih ya ini orang ya. Aduh semoga banyak yang mention sehingga sampai ke baju oranye. Terima kasih. Almarhum dibawa-bawa. Bagaimana nggak punya logika, nggak punya etika. Kakak dari Niki. Yang penting aku sudah melaporkan kepada Bang Edwin dan Bang Edwin sudah menerima laporannya dan Bang Edwin bilang mau ditindaklanjutin. Kita tunggu aja ya. Nah ini dia ya guys, siapa bilang Miss Gossip gak ada nyali untuk menghadiri persidangannya. Kan, adik bohong lagi kan sama mama kan? Biar aja telepon papanya ya. Halo pa, ini loh pa, si bontot si gosong ini loh. Tadi kan dia pergi pamitnya itu mau isi acara ultah anak-anak. Iya kan sekarang si gosong ambil part time jadi badut ultah pa. Nah sekarang nggak tahu di pengadilan mana, entah di mana lagi itu pa. Coba tolong jemput anaknya pa ya. Masa mau dikebukin warga 2 kali sih pa? Ya enak ya. Biar aja ntar papanya marah ya. Kau mau pulang sekarang atau kuseret gosong? Ada lagi orang-orang pulang kau baru datang ke pengadilan. Gimana?
tiba-tiba mama yang minta tolong cuci piring. Banyak kali ceritamu. Beraninya pas persidangan selesai, beraninya pas sore hari, beraninya di luar ruangan, beraninya di luar pengadilan. Riwet. Yang jadi pertanyaannya, kalau kalian jadi Miss Gosip, berani tidak? Berani kagak? Jauh-jauh loh dari Aceh ke Jakarta, di mana situasi di Jakarta sedang mengincar Miss Gosip. Ternyata Miss Gosip bukan menjauh cuy, malah mendekat. Yang jadi pertanyaannya, kalau lo jadi Miss Gosip, berani tidak? Nah, setali 3 uang dengan Miss Gosip yang membahas kasus Nikita yang disebut Miss Gosip perihal prostitusi baru-baru ini, meskipun sejak beberapa tahun silam Niki sendiri sempat membantah kasus tersebut, namun Zanzabella pun dalam video yang beredar membahasnya Besti, yang kemudian diduga membuat fans Nikita marah dan justru jadi menyinggung perihal leci. Tak hanya tentang Niki, Zanzabella pun diduga menegaskan kalau statement Fahmi yang kerap menyebut akan membebaskan Nikita itu tidak akan bisa. Nah, dulu juga pernah Niki, tapi kalau Niki dulu kan memang gak terbukti dari handphone yang disita 8 jam apa 9 jam tidak menemukan chat dengan siapapun, mau tawar-menawar ke, sama mucikarinya ke, sama om-omnya tuh gak ada. Iya. Oh, yang lagi ini ya. Yang teriak-teriak didatengin polisi, ditangkap, diciduk itu ya. Oh, itu. Nikita Mirzani yang mana lagi? Itu yang telenji di mall, yang ketangkap di Kempinski. Aduh, nggak ada yang indah gitu loh. Nggak ada yang indah. Nggak ada. Yang mana lagi? Oh, yang lagi berseteru sama si itu gitu. Ada tuh begitu. Ada lagi satu, Bi. Apa? Tanya, Bi, yang mana gitu. Yang mana, Kakak? Prestasi, gue belum tahu prestasinya selain makan bakso ya. Jadi emang ada prestasi makan bakso? Ya mungkin. Tapi kalau yang kayak gini prestasi apa? Oh, tapi kalau ada dinobatkan artis masuk bui terbanyak ya paling dapat prestasi sih, Kak. Iya, itulah. Dan itu bukan kita yang buat loh, dia sendiri yang buat. Benar. Lucu orang ini. Prestasi jadi leci tuh katanya. Nah, prestasi jadi leci. Oh, prestasi ketangkap di Kempinski itu lebih parah, lebih bahaya ya. Lebih bahaya. Ketangkapnya pun bersama kondim dan lendir ya. Jadi kalian jangan bangga dulu ya. Jangan bangga dulu. Ketik aja di Google Nikita Mirzani Kempinski. Apa ceritanya, kasih tahu sama kami ya. Kalau memang kami salah silakan dikoreksi. Mungkin judul beritanya kurang manjur. Prestasi nggak ada. Kami di sini nggak ada membilang-bilang prestasi kami. Nggak perlu kami omongin, ngapain? Nggak urusan kau juga itu. Tapi kalau untuk pengacara yang mendampingi dia atau PH-nya, kuasa hukumnya, gua masih menganggapnya oke, dia kan kerja, sedang sedang membela kliennya. Wajar-wajar aja. Kenapa? Karena bahkan tersangka pembinihin sekalipun ya, itu boleh menggunakan haknya untuk hak hukumnya untuk menggunakan pengacara dalam pembelaannya, meringankan vonisnya boleh. Jadi kalau Bang Fahmi bilang saya akan membebaskan, tidak bisa. Silahkan berusaha untuk dia bebas dan silahkan Bang kerja keras untuk meringankan vonisnya. Yap Besti, semoga permasalahan ini segera selesai dan tidak ada lagi pembahasan orang tua yang jadi masuk di dalamnya. Terlebih kalau orang tuanya tidak mengetahui duduk masalahnya. By the way, persidangan masih bergulir. Biarkan proses hukum berlanjut dan kita simak dengan tertib. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.